Saya lanjut sedikit materinya ya. Jadi mengenai C critical ini kenapa kita bagikan? Ini sebagai indikator apakah nanti terjadi osilasi atau vibrasi di sistemnya apa enggak. Kalau damping itu terlalu besar, melebihi nilai C critical, itu vibrasi itu tidak akan terjadi. Jadi tidak lengkap. Kalau dia C-nya lebih kecil dari C critical, maka akan terjadi osilasi atau vibrasi up and down atau ke kiri dan ke kanan sistem degree of freedom sistemnya. Jadi C critical itu adalah nilai terkecil yang dimiliki sebuah nilai damping terkecil yang dimiliki sebuah single degree of freedom yang memungkinkan sebuah vibrasi itu terjadi. Nah, nilainya itu adalah 2 massa kali WN yang sudah kita gunakan tadi. Itu makanya kita akan dapat persamaan ini kalau kita mensubstitusikannya ya. Jadi dengan itu nanti persamaan yang sudah berubah tadi awalnya ini menjadi persamaan yang ini, itu kita selesaikan. Ini persamaan diferensial orde kedua juga, tapi penyelesaiannya lebih kompleks. Kalau kita ada initial conditionnya, ada perpindahan awal, ada kecepatan awal, dan akan diperoleh solusi persamaan diferensialnya untuk yang dampingnya ada seperti yang terlihat di sini. Ada beberapa hal yang saya ingin diskusikan di sini supaya bisa dipahami. Di luar dari kompleksnya persamaan ini sebenarnya ada hal yang penting yang bisa dipahami dari sini. Tentunya bagaimana mendapatkan persamaan ini tidak akan saya bahas di video ini. Kalian bisa melihat kembali materi pelajaran matematikanya mengenai persamaan diferensial ya. Hal yang pertama yang saya sampaikan adalah bahwa format persamaan ini mirip dengan yang sebelumnya. Ada penjumlahan 2 fungsi trigonometri, kosinus dan sinus ya, sama seperti sebelumnya. Dan nilai yang di depan ini sama seperti sebelumnya, itu hanya konstanta. Konstanta yang kita bisa hitung apabila dikasih tahu informasinya berapa parameter-parameter yang ada ini. Ini juga adalah konstanta ya, sama seperti sebelumnya. Itu yang pertama. Hal pertama mengenai fungsinya terlihat di situ ada kosinus dan sinus. Tapi kalau kita perhatikan dengan jeli, di depan sinus dan kosinus itu sekarang dia bukan lagi omega n seperti sebelumnya di kasus damping tidak dipertimbangkan atau dampingnya 0. Sekarang ini dia ada fungsi yang baru namanya WD ini ya. Ini adalah frekuensi, circular frekuensi dari sistem yang memiliki damping ya. Itu dia maksudnya. Nilainya berapa? Nilainya itu hampir sama dengan WN, cuman kita kalikan dengan faktor seberapa besar damping yang kita miliki di sistem kita. Dan itu perbedaannya sedikit. Dan hal ketiga yang penting dipahami dari perbedaan persamaan dengan sebelumnya adalah term ini. Term eksponensial yang terlihat di depan persamaan ini. Ya, ini yang membedakan persamaan yang memiliki damping yang dengan tidak memiliki damping. Kalau E ini eksponensial, kalau kalian ingat dari pelajaran matematika, itu fungsi eksponensial itu kalau pangkatnya negatif, ini pangkatnya negatif ya, itu kurang lebih bentuknya seperti begini. Gitu. Ya, atau ini harusnya lebih curam ya. Seperti begini. Nah, kalau ini Y, fungsi sebagai X kalau di matematika. Nah, kalau kita di dinamika struktur, X itu kan waktu T. Ya, ini adalah U, deformasi yang dialami single degree of freedom-nya. Dan ini kita tidak berlaku karena tidak ada T yang negatif. Sehingga inilah yang membuat kosinus dan sinus ini semakin puncaknya semakin berkurang. Jadi seperti begini, dia tidak bisa kalau ada 2 di sini ya, tidak bisa melebihi nilai itu. Jadi karena ini perkalian kedua fungsi, sehingga dia osilasinya akan seperti begini. Semakin lama semakin kecil. Dan inilah faktor inilah yang membuat getaran itu hilang, ya.
Jadi ini disipasinya atau yang mengurangi osilasi atau vibrasi. Ya. Jadi kalau saya sebelum ke sini nanti saya kembali lagi, saya mau tunjukkan grafiknya ya, ini. Ini dia terlihat perbedaan antara kondisi dia undamped structure, damping ditiadakan, dengan damped structure atau dampingnya itu ada sesuatu nilai bukan 0. Terlihat puncaknya itu lama-lama akan berkurang kalau di kasus damped structure ya. Ini dia di sini sekarang di isolasi yang pertama, isolasi kedua, osilasi yang kedua dia sudah berkurang. Sementara kalau di undamped structure amplitude itu selalu sama. Dan secara teori dia akan sampai tak terhingga akan selalu berosilasi, bervibrasi. Sementara itu hanya ada di teori saja secara matematis. Secara kenyataan akan mendekati sistem yang begini. Ya, itu yang penting dipahami yang dari kedua persamaan tersebut. Ini ada fungsi ini yang mengurangi getaran yang terjadi di strukturnya. Ya, gitu. Oke, saya ingin kembali ke sini tadi, sini ya. Nah, berdasarkan nilai dampingnya, maka seberapa cepat gelombang itu menghilang itu tergantung berapa besar dampingnya. Jadi berdasarkan itu kita bisa membagi beberapa kondisi di mana yang ini mungkin saya hapus sebentar saja nih supaya kelihatan. Ya. Kalau dampingnya itu 0, itu sama seperti kita kembali lagi ke sistem yang sebelumnya. Kalau ini Xi ini 0 ya, WD sama dengan WN ya. Itu berarti dia sama persamaannya ke seperti yang semula ya, persis sama. Dan kalau dia lebih besar dari 1, itu namanya overdamped system. Berarti ini dampingnya lebih besar dari 100% gitu. C-nya itu lebih besar dari C critical. Kalau 1 tadi sama dengan critical ya, C sama dengan C critical, underdamped itu lebih kecil dari 1. Nah, apa bedanya antara ketiga ini? Mungkin yang kita kecualikan. Apa bedanya yang kasus ini lebih besar dari 1 sama dengan 1 dan lebih kecil dari 1? Itu bisa dilihat di grafik berikut ini. Ya, kalau yang ini adalah underdamped, dampingnya itu 0,1 berarti 10%. Kalau ini critically damped ini dampingnya 1 dan overdamped itu 2. Jadi ini yang lebih besar dari 1 ini itu tidak terjadi vibrasi. Jadi tidak terjadi up and down seperti begini yang terjadi pada sistem underdamped. Itu bedanya antara ketiga sistem tersebut ya. Artinya bisa dipahami ini dua ini dampingnya sangat besar sekali. Nah, bangunan yang kita miliki di dunia teknik sipil itu tidak ada yang mendekati ke C1 apalagi sampai 2. Kita kebanyakan itu kecil dari 1, malah itu di kisaran 0,5% sampai 10% yang ada di bangunan kita. Jadi bangunan sipil itu kalau terjadi vibrasi dia akan kalau terjadi ada getaran itu dia bervibrasi dulu beberapa kali putaran baru dia diam kembali. Nah, critically damped sama overdamped ini banyak di struktur-struktur teknik mesin ya. Kalau mesin itu kan bisa juga diartikan sebagai struktur secara umum. Jadi mobil-mobil itu memiliki kemampuan mengabsorpsi getaran yang terjadi dengan sangat cepat sehingga membuat penumpangnya nyaman di dalamnya ketika getarannya dapat berlalu secara cepat. Ya, untuk kita di teknik sipil kebanyakan kita masuk pada kasus underdamped. Jadi dampingnya tidak terlalu besar. Nah, kembali ke sini tadi ada sedikit perbedaan antara WD dan WN saya bilang tadi ya. Ini WD dan WN itu hubungannya ada 1 kurang C kuadrat. Demikian juga berarti kalau kita dengan cara yang sama TD-nya itu juga sedikit berbeda TD dengan TN. Ya, kalau kita plotkan periodenya yang tidak mempertimbangkan damping dengan periode yang mempertimbangkan damping itu sedikit
berbeda. Dia tidak berimpitan kalau kalian perhatikan dengan jeli di sini ya. Ini itu yang perlu dipahami. Namun seberapa jauh sih berbedanya? Kalau kita lihat, damping itu memberikan efek mengecilkan natural frekuensi dan memperpanjang periodenya. Jadi itu efeknya. Tapi seberapa besar efek yang dijadikannya? Kalau kita plot hubungan antara damping dengan perbandingan periode alami yang di sistem tanpa damping dengan damping, kira-kira bentuk kurvanya seperti terlihat di sini. Nah, saya tadi sampaikan bahwa kebanyakan struktur-struktur kita itu range-nya itu di 10% atau paling besar-besarnya itu mencapai 20%, 0,2. Jadi kalau kita lihat apa artinya ini? Di kisaran ini baik TD sama TN itu hampir mirip nilainya. Ya. Jadi untuk bangunan-bangunan sipil kita untuk bangunan, jembatan dan sebagainya, offshore structure platform itu dampingnya itu di kisaran 10%. Kalaupun ditambahkan alat-alat peredam lainnya mungkin bisa sampai 20%. Nah, poinnya apa? Artinya ketika kita menghitung TD itu bisa kita asumsikan itu hampir sama dengan TN, atau WD sama dengan WN, atau FN frekuensi natural D sama dengan frekuensi natural N, yang tidak mempertimbangkan damping dengan mempertimbangkan damping. Nah, dengan demikian kalau kita bilang TN ini adalah 2V per akar WN yang kemarin ini, di mana WN itu adalah akar dari K per M. Walaupun secara teori kita hitung TN, itu sudah kita anggap sama dengan TD kita. Gitu. Karena ini adalah nilai teoritis, nilai sebenarnya adalah TD. Cuman nilainya tidak akan jauh berbeda untuk bangunan-bangunan yang ada di dunia teknik sipil. Itu kira-kira poinnya ya, supaya bisa dipahami. Selanjutnya yang ingin saya bahas adalah gambar ini memperlihatkan efek dari sebuah damping yang berbeda-beda pada sistem yang sama, single degree of freedom. Jadi ini satu sistem yang sama, memiliki kekakuan yang sama, memiliki massa yang sama. Yang membedakan adalah besarnya damping itu. Biasanya damping itu kita sebutkan dalam bentuk persen. 1% berarti 0,01, 2% 0,02 dan seterusnya ya. Nah, di sini terlihat 4 buah grafik ini memperlihatkan sebuah single degree of freedom system dibandingkan dengan isolasi deformasi yang terjadi pada sistemnya dan dibandingkan dengan seberapa lama dia berputar. Ini berarti sudah 20 kali putaran TN gitu maksudnya ya, jadi 20 kali berisolasi. Jadi kalau kita lihat ini yang pertama 2% ya, sampai 20 kali berisolasi pun dia belum juga berhenti. Masih ada deformasinya. 5% apa yang kita lihat? Ini mungkin bisa dikatakan ya 15 kali putaran sudah hampir diam, atau bisa dikatakan mulai dari 10 sudah sangat kecil. Kalau dia 10% itu semakin cepat lagi dia berhenti. Di putaran 5, 6 mungkin dia sudah berhenti bisa dikatakan ya. Kalau kita naikkan lagi dampingnya 20%, dia tidak sampai 5 putaran sudah langsung diam. Ya, dari deformasi yang awal dia 1, 2, 3, ya 3 kali putaran dia sudah berhenti. Jadi ini di sini grafik ini memperlihatkan efek damping itu sangat penting dalam meredam getaran yang terjadi. Itu mungkin yang kita ingin pelajari. Nah, selanjutnya kita akan membahas lantas bagaimana menghitung damping tersebut. Bagaimana cara menghitung nilai damping ratio yang dimiliki sebuah single degree of freedom. Itu yang akan kita bahas di video selanjutnya ya.